Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Mohon izin perkenalkan, nama saya Norma Nurrohmah, dosen tetap di program studi D3 Kebidanan, Poltekkes TNI AU Cemulit, Bandung. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Asuhan Kebidanan Kehamilan merupakan mata kuliah wajib semester 3 dengan SKS sebesar 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktik. Pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan berfokus pada pemberian asuhan kebidanan yang komprehensif kepada ibu hamil, meliputi aspek fisiologis, psikologis, dan sosial. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai adaptasi fisiologis dan psikologis ibu selama kehamilan, kemudian melakukan pemeriksaan kehamilan, serta memberikan konseling dan pendidikan kesehatan yang komprehensif. Membahas deteksi dini, komplikasi kehamilan, dan penataksanaannya, serta persiapan persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Berikut ini capaian pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Mata kuliah ini bertujuan agar pada akhir pendidikan, mahasiswa mampu memahami konsep dasar asuhan kehamilan, kemudian memahami proses adaptasi, fisiologis dan psikologis dalam kehamilan, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, mampu memahami melakukan identifikasi kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya, mampu melakukan asuhan kehamilan, melakukan deteksi dini terhadap komplikasi ibu dan janin, dan melakukan dokumentasi asuhan kebidanan. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan pada proses pembelajaran, yaitu blended learning, yaitu pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara daring. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini berjumlah 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Untuk model pembelajaran di mata kuliah ini, kita menggunakan jigsaw, konsep mapping, konstektual, e-study yang bertujuan untuk pembelajaran aktif, kolaboratif, dan relevan. Untuk proses pembelajaran, kita menggunakan DIA, yaitu pertama delivery, instruction, dan assessment. Untuk delivery, tahap penyampaian materi pada mata kuliah ini yaitu pertama, kontrak waktu perkuliahan, kemudian pendekatan konseptual, materi yang berkaitan dengan kehidupan nyata, kemudian metode teori, ceramah, diskusi ataupun tanya jawab, serta ada presentasi kelompok. Untuk metode praktikum, pertama demonstrasi ataupun simulasi, dan modul panduan. Untuk tahap instruction yaitu menggunakan hybrid learning, tatap muka dan online dengan menggunakan via Zoom, Google Meet, dan e-study, dan komunikasi intensif dengan mahasiswa. Untuk tahap assessment, pertama ada ketentuan kehadiran. 80% bisa mengikuti ujian, 60-80% ujian plus tugas, dan kurang 60% kehadiran tidak bisa mengikuti ujian. Sedangkan teori harus hadir 70%. Untuk UTS 40%, UAS 40%, tugas dan keaktifan 20%. Sedangkan ada nilai praktikum sebanyak 30%, diantaranya adalah praktek mandiri 30%, ujian praktik 50%, dan sikap 20%. Sekian penjelasan singkat deskripsi mata kuliah ini, berikut cuplikan proses pembelajarannya.
pembelajaran pada pagi hari ini? Lanjutkan kegiatan dan pimpin doa. Lanjutkan. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai proses kehamilan. Sudah belajar di rumah? Ya. Ada yang belum, ada yang udah ya. Nanti kalian akan dibagi kelompok. Pertama kelompok awal dan juga nanti ada kelompok ahli. Untuk awal ini kalian akan disebutnya kelompok heterogen, di mana memiliki berbagai macam ilmu. Tapi untuk pengambilan materinya nanti masing-masing dibagi kelompok, kemudian gabung lagi ke kelompok sebelumnya. Nah, untuk kelompok yang ahli atau expert, nanti kalian akan dibagi kelompok. Untuk kelompok pertama di jajaran baris pertama itu akan membahas tentang trimester pertama, proses kehamilan di trimester pertama. Untuk yang baris kedua nanti akan membahas tentang proses kehamilan di masa trimester kedua. Begitu pula yang di baris ketiga nanti akan membahas tentang proses kehamilan di trimester 3. Baik, kita akan kumpul per kelompok. Nomor 1 di sini. Ya, seperti bikin lingkaran saja. Nomor 1. Oke. Dan nomor 2 di sini. Nomor 3 boleh di sana saja. Biar sama. Ya. Oke, baik. Saya akan membagikan kertas masing-masing. Silakan kalian bisa menggunakan buku yang sudah dibawa atau menggunakan di browser ya, ada materinya. Silakan kalian untuk 1, semester 2 dan semester 3 mengenai kehamilan ya. Silakan kalian lihat materinya, kemudian gambar di kertas yang tadi sudah saya bagikan. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan sudah ada A, B, C. Baik, silahkan udah kembali ini kelompoknya ya. Silahkan jelaskan dari trimester 1 dulu, jelaskan ke temannya yang tadi sesuai diskusi agar semuanya sama ya penjelasannya. Silahkan.
sudah selesai penjelasannya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan dibawa masing-masing ke rumah ya. Nanti kalau misalnya ada yang harus didiskusikan setelah belajar di rumah, saya akan memberikan waktu. Nanti boleh ketemu saya di ruangan kalau ada yang harus didiskusikan. Atau misalnya untuk pertemuan berikutnya ada yang harus dibahas lagi, silahkan. Gitu ya. Pertemuan hari ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, untuk pertemuan kita hari ini sudah selesai. Tadi sudah ya untuk diskusinya. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi seperti biasa. Saya akan memberikan link KIPOM untuk soal-soal tesnya. Jadi nanti kalian kumpulkan, saya tunggu sampai jam 2 ya. Setelah jam 2 selesai, saya akan tutup. Bagi yang terlambat boleh menghubungi saya, tapi ada pengurangan nilai. Itu ya. Oke. Saya kirimkan, silahkan dibuka di ini, di WA-nya saya kirimkan ya. Saya kasih perwakilan saja. Sudah terkirim? Siap, Saya tunggu ya sampai jam 2 hari ini. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Untuk seluruhnya, duduk siap. Gerak. Materi telah diterima, laporan selesai. Pimpin doa dan bubarkan. Siap. Mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan deskripsi mata kuliah dan video pembelajaran di kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.